Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi dengan Ibu Siti Hatina Fitri dalam pelajaran seni budaya. Oke, ini merupakan materi kita yang minggu terakhir, minggu efektif. Jadi ini merupakan materi terakhir. Jadi ini materinya hanya sebatas garis besar atau pengantarnya. Jadi untuk lebih jelasnya bisa dilihat di buku paketnya. Oke, baiklah, sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, materinya hari ini memahami konsep musik barat. Konsep musik barat. Konsep adalah ide atau gagasan yang mendasari terbentuknya sesuatu. The Conquest of Force Dictionary mendefinisikan musik sebagai seni menggabungkan suara vokal atau instrumental, atau keduanya, untuk menghasilkan keindahan bentuk, harmoni, dan ekspresi emosi. Oke, berikutnya dalam konteks musik barat, konsep diartikan sebagai ide atau gagasan yang mendasari dihasilkannya keindahan bentuk, harmoni, dan ekspresi emosi musikal dari masyarakat barat. Pembeda sebagai upaya mengkategorikan atau memberikan ciri-ciri pembeda antara tradisi musik barat dan lainnya. Oke, ini awal mula kemunculan musik barat. Jadi tradisi musik barat berawal untuk tujuan spiritual, yaitu untuk memuji keagungan para dewa. Pada zaman itu, masyarakat Yunani menggunakan musik sebagai sarana pemujaan terhadap dewi kesenian bangsa Yunani bernama Musai, atau cikal bakal nama musik. Hal itu yang membuat musik tidak bisa lepas dari ritual keagamaan. Alat-alat musik seperti lira dan aulos menjadi alat musik yang digunakan aliran pemuja Apollo dan Dionysus. Susunan nada dalam konsep musik barat menggunakan skala diatonik yang memiliki 7 not yang berbeda dalam satu oktav. Dalam notasi solmisasi, not-not tersebut adalah do, re, mi, fa, sol, la, si. Oke, udah tahu kan? Not dasar. Oke, pengertian musik. Musik sudah dikenal manusia sejak zaman purba yang menurut peninggalan arkeologis sudah ada sejak zaman Sumeria 5000 sebelum Masehi. Berbeda dengan seni rupa, seni tari, dan seni drama yang kita nikmati wujud nyatanya secara kasat mata dengan alat indera visual atau penglihatan. Musik harus dinikmati dengan indera audial, yaitu indera pendengar. Yang kita nikmati dari seni musik adalah keindahan suara dan bunyinya. Banyak ahli yang berusaha mendefinisikan pengertian musik. Dari para ahli dapat dirumuskan secara singkat bahwa musik adalah seni tentang kombinasi ritmik dari nada-nada, baik vokal maupun instrumental, yang meliputi melodi dan harmoni sebagai ekspresi dari segala rasa indah maupun yang ingin diungkapkan, terutama aspek emosional. Kemudian menganalisis musik barat. Dalam menganalisis musik barat, kita harus mengetahui unsur-unsur musik. Di unsur-unsur musik ada 2, yaitu nada dan penulisan nada. Oke, nada. Struktur nada didasarkan pada tinggi rendahnya nada atau pitch, kuat lemahnya nada atau diamika, dan warna nada atau timbre. Frekuensi untuk tiap nada bersifat tetap dan berlaku di seluruh dunia. Masing-masing nada dalam tangga nada memiliki jarak ketinggian yang teratur. Manusia normal hanya dapat mendengarkan bunyi yang berfrekuensi antara 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz. Bunyi dalam batas frekuensi tersebut disebut bunyi audiosonik. Yang berfrekuensi di bawah 20 Hz disebut infrasonik, dan di atas 20.000 Hz disebut ultrasonik.
Oke, selanjutnya penulisan nada. Lagu dapat dikenal lewat tulisan setelah manusia mulai mengenal tulisan. Berbeda dengan bentuk komunikasi bahasa, biasanya yang penulisan dengan huruf biasa yang penulisannya dengan huruf. Musik dikenal dengan notasi musik. Notasi musik adalah sistem penulisan nada lagu, sedangkan satuan nada dalam penulisan musik disebut not. Dengan notasi kita dapat mengenal, membaca dan menyanyikan sebuah komposisi musik. Bahkan kita dapat menuliskan kembali komposisi musik yang telah kita kenal. Dengan demikian, notasi merupakan perwujudan dari sebuah komposisi musik, sedangkan not merupakan perwujudan dari nada. Jika nada dapat didengar, not dapat dilihat. Jadi tidak mengherankan bila not disebut pula dengan lambang nada. Oke, selanjutnya kita masuk ke belajar menulis not. Oke, yang pertama itu ada not angka. Penulisan nada atau notasi musik dengan not angka adalah cara melambangkan nada dengan lambang angka. Angka yang digunakan adalah angka 1 sampai dengan 7. Untuk nada yang lebih rendah atau nada yang lebih tinggi, tinggal mengulang simbol yang sama. Hanya untuk yang lebih rendah diberi titik di bawahnya, dan untuk nada yang lebih tinggi diberi titik di atasnya. Jadi urutannya itu sebagai berikut. Do itu 1, re itu 2, mi itu 3, fa 4, sol 5, la 6, si 7, dan selanjutnya. Oke, kemudian not balok. Dalam notasi musik, not balok ditempatkan di dalam balok not yang lazim disebut sebagai paranada. Oke, paranada itu tempat not balok. Atau balok not. Oke, not balok merupakan simbol nada yang berupa gambar bulatan berekor, bulatan berbendera seperti bentuk kecambah. Di antaranya itu sebagai berikut ya. Seperti ini. Jika sebuah not dituliskan pada paranada, bulatan atau kepala not besarnya kira-kira sama dengan lebar spasi paranada. Sedangkan panjang tangkainya kira-kira 2,5 kali lebar spasi paranada. Ada yang tangkainya mengarah ke atas. Mengenai arah tangkai not berlaku ketentuan sebagai berikut. Oke, tadi sudah dilihat gambarnya. Oke, jadi jika kepala not terletak di atas garis ketiga, tangkai not harus mengarah ke bawah. Kemudian, jika kepala not terletak di bawah garis ketiga, tangkai not harus mengarah ke atas. Jika kepala not terletak pada garis ketiga, tangkai not dapat mengarah ke atas atau ke bawah. Kemudian jika kepala not berderet pada tingkat yang sama, tangkai notnya harus searah. Oke, itu dia contohnya, bisa dilihat di buku paketnya. Oke, selanjutnya itu ada nilai not. Dilihat dari nilainya, ada beberapa macam not. Jadi harga not mempengaruhi panjang pendeknya nada atau durasi. Perbedaan harga not ditandai dengan perbedaan bentuk not. Harga not juga mempengaruhi ketukan dalam sebuah birama. Oke, ini contohnya. Not penuh itu 4 ketukan, not setengah 2 ketukan, not 1/4 1 ketukan, not 1/8 setengah ketukan, not 1/16 1/4 ketukan, not 1/32 1/8 ketukan.
Jadi dalam notasi angka, tanda titik memiliki nilai yang sama dengan not yang lain, tetapi dalam not balok tanda titik di belakang not bernilai setengah dari not tersebut. Sehingga jika ada not setengah, berarti not tersebut bernilai 2 ketukan ditambah katanya setiap yang titik itu 1 kan. Jadi ditambah 1 sama dengan 3 ketukan. Jadi nih di belakang not bernilai setengah dari not tersebut. Jadi karena contohnya menggunakan not ini, not setengah itu 2, berarti setengahnya 2, 1. Jadi 2 ditambah 1 sama dengan 3 ketukan. Itu dia. Kemudian masuk ke bendera not dan garis bendera. Diperhatikan gambarnya. Lambangkan, makin kecil nilai not makin banyak benderanya. Beberapa not bendera, khususnya dalam notasi musik instrumentalia, seringkali dihubungkan menjadi satu dengan menggunakan garis lurus. Garis tersebut mewakili bendera not. Oleh karena itu disebut juga sebagai garis bendera. Jumlah garis bendera pun sama dengan jumlah bendera not. Jika yang dihubungkan adalah not-not yang berbendera 1, garis benderanya pun 1. Tetapi jika yang dihubungkan adalah not-not yang berbendera 2, garis benderanya pun 2. Itu dia. Ketentuan pemakaian garis bendera sebagai berikut. Garis bendera ditarik dari tangkai not pertama sampai not terakhir yang dihubungkan dengan garis bendera. Jika ada not yang berlawanan arah tangkainya, harus ada not yang mengalah. Yang dimenangkan adalah arah tangkai not yang terjauh dari garis ketiga. Pada not yang sama jaraknya dengan garis ketiga, kita bebas menetapkannya, bisa sama-sama ke atas atau sama-sama ke bawah. Dengan alasan teknis pada notasi musik instrumentalia dapat diterapkan aturan yang berbeda. Namun demikian, pemakaian garis bendera tergantung dari ada atau tidak adanya teks lagu. Pada notasi melodi yang memakai teks lagu, ditetapkan ketentuan sebagai berikut. Jika teks lagu ditulis dalam bentuk silabis, yakni tiap not hanya mewakili atau suku kata, not-not bendera dibiarkan tetap. Kemudian jika teks lagu ditulis dalam bentuk melismatis, yakni jika 2 not atau lebih dituliskan hanya untuk satu suku kata, maka bendera diganti dengan garis bendera. Selanjutnya masuk ke garis lengkung. Seperti telah diuraikan tadi, kadangkala beberapa not disatukan untuk berbagai keperluan. Ada kalanya beberapa not disatukan karena memiliki nilai yang sama. Ada pula yang disatukan karena hanya mewakili satu suku kata lagu tertentu. Namun, ada pula yang disatukan untuk memperpanjang nada tertentu. Jadi, penyatuan not tersebut dilakukan dengan menambah garis lengkung terhadap not-not yang disatukan tersebut. Jadi ada 3 macam garis lengkung. Yang pertama ada garis lengkung melismatis, yaitu garis lengkung yang menyatukan not-not karena beberapa not tersebut hanya memiliki satu suku kata dalam teks lagu. Garis lengkung ini hanya dipakai dalam notasi musik yang memakai teks lagu. Ini contohnya. Yang selanjutnya garis lengkung legato. Istilah legato berasal dari kata liger yang berarti mengikat. Maksudnya adalah garis lengkung legato. Legato ini berfungsi untuk mengikat 2 atau lebih not yang berbeda-beda dalam penyajian yang sambung menyambung. Jika dinyanyikan secara vokal, maka not-not dalam garis lengkung legato ini
harus disajikan dalam satu hembusan napas. Garis lengkung legato ditarik dari not pertama sampai not terakhir dari not-not yang diikat dalam satu ketukan. Legato dari awal, dari yang pertama sampai not terakhir. Oke, selanjutnya garis lengkung legatur. Garis lengkung legatur dipakai oleh sebuah not dan not berikutnya yang merupakan not perpanjangannya. Jadi, yang dihubungkan dengan garis lengkung legatur hanyalah not-not yang sama tinggi, terutama not-not perpanjangan yang melewati garis birama, karena tiap awal birama harus dimulai dengan not, tidak boleh dengan tidak perpanjangan not sebelumnya. Tuh. Oh iya, dengan para nada tadi itu ini ya, kotak ini itu disebut dengan para nada. Oke, selanjutnya garis lengkung portato. Garis lengkung portato digunakan untuk penyajian lagu secara portato, yakni melompat-lompat seperti kanguru. Penyajian portato jarang digunakan, oleh karena itu tanda garis lengkung portato jarang digunakan pula. Yang lebih sering digunakan adalah penyajian staccato atau staccatissimo, yaitu penyajian lagu secara berjingkat-jingkat dan putus-putus. Lebih lanjut, penyajian staccato dan staccatissimo akan diuraikan dalam bagian lain. Oke, kemudian tanda diam. Dalam notasi musik, tanda diam dimaksudkan sebagai tanda tidak terjadinya nyanyian. Pada saat tersebut, penyanyi disarankan untuk mengambil nafas sebagai persediaan menyanyi untuk nada-nada selanjutnya. Pada notasi angka, tanda diam berupa angka 0. Jika dalam sebuah baris lagu terdapat 4 tanda 0 berturut-turut, itu berarti harus diam selama 4 ketukan. Oke, bisa dilihat pada contoh. Yang ini tuh contoh untuk untuk 4 ketukan. Ini 2 ketukan, 1 ketukan, dan setengah ketukan. Oke, perhatikan letak tanda diam dalam para nada. Tanda diam penuh 4 ketukan dituliskan menempel di bawah garis keempat para nada. Kemudian tanda diam setengah atau 2 ketuk dituliskan menempel di atas garis ketiga para nada. Tanda diam seperempat itu 1 ketukan dituliskan tegak di tempat yang selaras dengan jalur melodi. Yang terakhir, tanda diam 1/8 atau setengah ketuk dituliskan di tempat yang selaras dengan jalur melodi. Oke, itu saja pembahasan kita pada hari ini. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di buku paket masing-masing. Jadi ini hanya materi pengantarnya saja. Oke, baiklah, minggu ini merupakan minggu terakhir kita efektif. Jadi minggu depan insyaallah kita sudah ujian. Jadi soalnya tidak jauh dengan tidak lari dari materi kita yang telah kita pelajari. Oke, baiklah. Sekian saja materi kita pada hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.